Sepekan jelang pemungutan suara Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turun gunung memberikan dukungan kepada paslon Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono. Tak hanya bertemu di Surakarta, Jawa Tengah, Jokowi bahkan memberikan arahan langsung di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saya datang karena memang saya mendukung di Jawa Tengah juga. Saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Nih lihat nih pasukan Ridwan Kamil nih. Ini ketangkap sama gue nih di RW 8 nih. Ini apa-apaan begini? Hah? Kalau mau main cengli, ini main curang begini apaan ini? Hah? Nah, ini. Hah? Nggak bisa ya. Ini gue harus lapor juga sama pengurus di RW 8 ini. Ini apa-apaan nih begini nih? Hah? Mulyono gebuk Megawati di Jawa Tengah, Anies gebuk Mulyono di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya, Provinsi Jawa Tengah memang merupakan wilayah banteng, yaitu sejak era Presiden Soekarno, salah seorang tokoh karismatik, sekaligus adalah ayahanda dari Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Selama kontestasi elektoral pasca Orde Baru, wilayah dengan pemilih terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur ini, suara PDI Perjuangan selalu tidak tertandingi. Dalam pemilihan legislatif nasional pada Februari silam pun, PDI Perjuangan juga merupakan parpol pemenang. Tapi dalam Pilkada Jawa Tengah 27 November kemarin, pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, yaitu Andika Hendi, kalah telak dari Lutfi Tatyasin yang didukung Kimples, Mulyono, serta dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kekalahan PDI Perjuangan di daerah ini di sini menunjukkan superioritas dari seorang Mulyono benar-benar di atas Megawati. Dan tentang pernyataan Megawati bahwa Mulyono tidak ada apa-apanya tanpa PDI Perjuangan, di sini membuktikan hanyalah sebuah ilusi tanpa rasional politik. Dan kita harus mengakui bahwa peran si Mulyono dalam kekalahan Andika Hendi tak dapat diingkari. Mulyono yang kelahiran Solo, Jawa Tengah dan juga pernah menjadi wali kota di sana selama 2 periode, memang benar-benar tidak bisa dipungkiri telah membangun kekuatan yang besar selama ini. Dan selama kampanye Pilkada Jawa Tengah, Mulyono pun tampak begitu mati-matian turun gunung, keluar masuk pasar demi membela Lutfi Tatyasin. Walaupun memang juga tidak bisa dipungkiri, Mulyono beserta keluarganya justru dibesarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ironis memang, tapi efek Mulyono ini bukan hanya di Jawa Tengah, melainkan nyaris hampir di semua daerah. Bahkan di Provinsi Banten, pasangan Airin Rahmi, Ade Sumardi, calon dari PDI Perjuangan dan Golkar, harus bertekuk lutut oleh pasangan Andra Soni yang diusung oleh Jokowi beserta Kimplesnya. Padahal kita semua tahu, Airin di sini adalah politisi darah biru Banten yang sangat begitu populer. Sedangkan Andra adalah kader PDI Perjuangan. Namun di Pilkada Jakarta, secara tak terduga, pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh Kimples ditundukkan secara memalukan oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno yang maju dalam kontestasi di bawah bendera PDI Perjuangan. Kita semua tahu, di sini pun PDI seolah dikeroyok habis-habisan oleh Kimples yang merupakan gabungan dari parpol-parpol besar seperti Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, PKB, serta PAN. Memang sih, yang kita bicarakan adalah hasil quick count dari Pilkada Jakarta, di mana hasilnya pun belum bisa dijadikan pegangan. Apalagi hasil quick count ini belum memastikan Pramono Anung bisa menang dalam 1 putaran. Karena Pilkada Jakarta mengharuskan pemenang memperoleh suara 50% tambah 1. Tapi kalaupun harus 2 putaran, di sini saya sangat optimis
Pramono Rano yang hanya didukung penuh oleh PDI Perjuangan pasti akan tetap menang. Indikasi ini berdasarkan hasil quick count. Untuk suara sementara yang diperoleh oleh Pramono Rano merentang antara 49,8% hingga 50,7%. Sementara Ridwan Suswono mendapat 40,7% hingga 41% dan lebih dari 10% dikantongi Darmakun. Di sini kalau kita berasumsi akan ada putaran kedua, suara dari pemilih Darmakun bisa jadi akan terdistribusi pada kedua kubu. Dan di sini Pramono Rano cuma butuh 1 hingga 2% suara untuk menang. Kita banyak yang tahu Pilkada DKI Jakarta ini adalah wilayah yang paling strategis dari pilkada-pilkada yang lain. Bahkan demi memenangkan kroninya, Mulyono pun sampai harus terbang ke Jakarta untuk berkampanye. Belum lagi presiden yang katanya netral juga telah membuat surat pernyataan serta surat himbauan agar warga DKI Jakarta memilih pasangan RK Suswono. Bahkan kita melihat sendiri, wakil presiden kita yang diduga kuat oleh netizen adalah penjelmaan Fufafa juga ikut-ikutan menghimbau warga DKI untuk mencoblos pasangan Ridwan dan Suswono. Sementara Megawati tidak turun berkampanye untuk Pramono Rano. Bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena ini? PDIP di sini benar-benar dikeroyok di wilayah ini. Bahkan DPD FPI yang punya basis kuat di Jakarta pun ikut mendukung Ridwan Suswono. Dan kemenangan dari pasangan Pramono Rano di Jakarta, bila kita analisa, ini tentu saja karena para loyalis Anies Baswedan yang cukup besar di wilayah DKI Jakarta. Di samping itu, ada opini lain bahwa warga DKI jelas jauh lebih tinggi SDM-nya ketimbang daerah-daerah lain. Warga di daerah ini lebih rasional dalam memilih pemimpinnya. Dan sebagaimana di daerah lain, banyak variabel yang menentukan kemenangan para paslon. Jadi kesimpulannya, bila Mulyono adalah variabel penentu dalam kemenangan Lutfi Tatyassin di Jawa Tengah, maka di sini Anies Baswedan adalah variabel penentu dalam kemenangan Pramono Rano di Jakarta. Dan kalau kita membuang variabel Anies, di sini kemenangan Pramono Rano bisa jadi tak akan dapat dijelaskan, sebagaimana kita tak dapat menjelaskan kemenangan Lutfi Tatyassin tanpa variabel Mulyono. Banyak orang juga menyebut Ahok efek juga berperan penting dalam kemenangan Pramono Rano di DKI. Tapi kalaupun ada benarnya, Ahok di sini bukanlah variabel penentu. Ini karena sebagaimana dilaporkan Kompas edisi 28 November 2024, menang di wilayah Jakarta Utara serta Jakarta Pusat. Padahal kita semua tahu wilayah tersebut adalah basis dari pendukung Ahok. Sementara Pramono Rano menang besar di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, yaitu basis pendukung FPI serta PKS. Hal ini bagi saya memperkuat argumen bahwa Anies Baswedanlah penentu kemenangan dari pasangan Pramono Rano. Ditambah lagi fakta bahwa Pramono Rano mengunjungi rumah Anies. Di sini menunjukkan adanya kesadaran mereka bahwa dukungan Anies Baswedan tersebut sangat begitu penting. Fakta lain, kemarin Megawati pernah mempertimbangkan dengan serius pencalonan Anies Baswedan sebelum dibatalkan secara mengejutkan, yaitu pada menit-menit terakhir. Memang Anies Baswedan adalah tokoh yang paling populer di Jakarta yang pernah dipimpin selama 5 tahun lamanya. Popularitas Anies di Jakarta memang tak bisa diragukan. Di sini kita bisa berasumsi bahwa akal sehat dan nurani masyarakat pada wilayah ini masih terjaga dengan baik. Di sini, wilayah DKI Jakarta ini adalah sebuah simbol intelektualitas Indonesia, karena di kota inilah jumlah kaum terpelajar berada jauh di atas kota-kota yang lain. Di sini juga berhimpun orang-orang tertindas yang hak dan hati nuraninya coba ditindas oleh Mulyono, yaitu melalui penyingkiran Anies dari arena kontestasi. Dan ini bisa jadi sinyal kemenangan Pramono Rano di wilayah ini merupakan ungkapan protes rakyat atas cawe-cawe Mulyono yang di masa akhir-akhir jabatannya benar-benar ingin menghancurkan demokrasi di negeri ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis ya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.